Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyapa adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik semuanya sehat-sehat saja. Kakak harap semuanya baik-baik saja, agar kita boleh memuji Tuhan dengan jiwa yang baru, jiwa yang sehat. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita lebih dalam lagi, kakak mau mengundang atau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, "Dengar dia panggil nama saya." Adik-adik saya undang bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dengar dia panggil nama
mendatangi panggung penyelenggaraan. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah yang Engkau berikan buat kami, sehingga kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Lawat kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk melewati ibadah ini. Bimbing kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah ucapan doa kami Tuhan yang akan kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan menyanyikan lagu sorak-sorai kita yang berkata Jalan Serta Yesus. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata baca kitab suci, doa tiap hari. Mampu
baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ini datang di hadirat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baiklah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Kakak ulangi, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Kakak akan bacakan Alkitabnya buat kita. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah kuasa di balik ucapan syukur. Mungkin kita sudah sering mendengar mengucap syukur. Mungkin juga kita sering mengucap syukur, tetapi dalam keadaan yang baik-baik saja. Adik-adik, akan sangat sulit sekali ketika kita dalam masalah. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, apakah kita akan mampu mengucap syukur? Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu mengucap syukur. Baik kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya uang, dalam keadaan apapun, maupun kita dalam keadaan yang sakit, maupun kita dalam keadaan yang terluka, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau membagikan sebuah ilustrasi di mana ada kuasa di balik ucapan syukur tersebut. Ceritanya begini. Di suatu kerajaan tinggal seorang raja dan seorang ajudan yang sangat setia kepada rajanya. Si raja ini mengajak ajudannya untuk berburu di hutan. Singkat cerita, di tengah hutan ketika mereka beristirahat karena mereka kelelahan berjalan mencari hewan buruan mereka beristirahat karena kecapean. Nah, si ajudan raja ini sedang melap senjata. Adik bayangkan itu senjata pasti di dalamnya punya peluru. Dan kondisi senapan pada saat itu sedang terisi oleh amunisi. Nah, si ajudan ini sedang melap melap senjata. Pada saat ia sedang melap senjata tersebut, terpencetlah pelatuk senjata itu dan mengenai kaki si raja. Jadi jari kelingking si raja terkena oleh amunisi. Maka jari kaki si raja ini putus, hilang jari kelingkingnya. Raja marah kepada si ajudannya ini. Singkat cerita, ketika mereka balik ke istana, raja menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menangkap si ajudannya ini. Nah, si ajudannya dimasukkan ke dalam penjara. Setelah si ajudan ini dimasukkan ke dalam penjara, si raja memutuskan kembali untuk pergi berburu di hutan. Nah, adik-adik, di dalam hutan si raja ini terlalu asik untuk berburu.
sehingga ia lupa bahwa ia sudah melewati jalan yang begitu panjang, sehingga ia memasuki tempat di mana para kanibal-kanibal berada atau bertempat tinggal. Nah, singkat cerita, si raja ini ditangkap oleh suku-suku kanibal itu atau suku pedalaman itu yang ada di dalam hutan itu. Si raja ditangkap dan dibawa untuk dimakan. Nah, tetapi di dalam tradisi kanibalisme itu mereka tidak boleh memakan manusia yang cacat. Ya kan? Mereka punya tradisi. Jadi pada saat acara mereka melakukan ritual untuk makan bersama, mereka menyembah, memuji untuk makan bersama. Nah, ketika mereka memeriksa, mereka melihat bahwa jari kaki si raja ini hilang satu, putus, nggak ada, jari kelingkingnya nggak ada. Jadi karena si raja ini cacat dan para kanibal ini, orang-orang kanibal ini tidak bisa memakan manusia yang tidak sempurna atau yang cacat, maka si raja ini dibebaskan. Ketika si raja ini dibebaskan, si raja ini langsung bersukacita, bergembira, bersorak-sorai kemenangan. Jadi setelah si raja ini sampai di dalam istana atau di dalam kerajaan, langsung si raja memanggil ajudannya, melepaskan ajudannya yang dipenjarakan itu. Si raja langsung memeluk ajudannya ini, mengucapkan terima kasih kepada si ajudan. Oh ajudanku, terima kasih. Engkau sudah menembaki jariku. Kalau engkau tidak menembak jariku, aku sudah dimakan oleh para kanibal. Nah, si ajudan ini juga berterima kasih kepada raja bahwa karena si raja ini sudah memasukkan ia ke dalam penjara. Coba deh, adik-adik bayangkan. Kalau si ajudan ini tidak dimasukkan ke dalam penjara, yang dimakan siapa? Pasti si ajudan. Karena si ajudan ini masih utuh, jarinya masih sempurna, tidak ada yang kurang. Pasti yang jadi santapan para kanibal itu adalah si ajudan ini. Jadi si ajudan ini berterima kasih kepada raja karena si raja ini sudah memenjarakan dia dan nyawanya pun terselamatkan. Begitu pula dengan si raja. Kalau seandainya saja si ajudan ini tidak menembak kaki si raja, maka si raja juga akan dimakan oleh para kanibal itu. Ya kan? Jadi dari cerita ini kita melihat bahwa sesulit apapun hidup kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam hal apapun, dalam keadaan kita sakit, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di balik rasa sakit itu ada rancangan Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan tetapkan untuk kebaikan kita. Jadi mari adik-adik, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau memberikan kesempatan untukku mengalami rasa sakit ini, sehingga aku boleh bertumbuh menjadi orang yang tahu, oh rasanya ini yang sakit. Jadi kita bisa tahu, oh rasanya ini sakit. Dan ketika teman kita sakit, kita tahu, oh dia sakit. Kita tahu untuk membantu mereka. Dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan itu tidak pernah menutup matanya sekalipun. Tuhan selalu melihat kita, apa yang kita lakukan. Pernahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Jadi adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam hal apapun. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, terendahkan hati kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan buat kita. Setiap hal-hal yang kita lalui dalam kehidupan ini,
itu adalah rancangan Tuhan. Dan yang perlu kita tahu adik-adik, rancangan Tuhan itu adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan keselamatan. Jadi apapun yang kita hadapi, seberat apapun problem-problem atau masalah-masalah yang kita hadapi, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Pada saat kita mengucap syukur, Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Sekian kebenaran firman Tuhan kita buat hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuntun kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu mengucap syukur dalam hal-hal tersulit dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi orang-orang yang jadi teladan Tuhan. Kami mau menjadi terang Kristus di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Doa ini kami akan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu. Amin.